Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman ya di channel BBMA Trader. Di sini kita akan kupas kembali bagaimana cara teknik scalping, karena kalau kita mau swing ya, kalau jangka panjang itu kan resiko terlalu besar. Jadi di sini saya akan perbanyak materi untuk scalping. Sebenarnya bisa sama aja, kita tinggal rubah time frame-nya ke time frame besar aja. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol like and subscribe-nya ya. Baik, kita akan mulai. Oke, jadi apa sih materi kali ini? Materi kali ini adalah kita akan scalping di M1 dengan mengambil signal dari H1. Oke. Nah, di sini materi ini belum pernah saya sampaikan sebelumnya teman-teman ya. Di sini akan saya sampaikan. Jadi ada sedikit perbedaan untuk titik konfirmasinya. Oke, perhatikan. Kita amati global trend, kita kecilkan market. Oke, kita kecilkan market seperti ini di H1. Global trend itu sedang mengalami kenaikan ataupun uptrend. Nah, ini adalah global trend ya. Dia sedang mengalami kenaikan. Lalu, kita hanya fokus mencari signal-signal buy, karena kita di sini saya rekomendasikan untuk follow the trend ya. Untuk market yang paling ideal adalah USD, Japan Yen, GBP USD, Euro USD, dan market yang mengandung pair AUD seperti AUD ini ya. Yang mengandung AUD ini kalau memakai teknik scalping ini. Nah, AUD ini yang mengandung AUD ya. Namun AUD Kanada sih jarang saya. Namun nggak apa-apa sih, gunakan aja ya. Dan market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen yang paling ideal ya di sini ya. Oke, langsung saja. Di sini bisa kita lihat untuk materinya. Kita ambil signal dari zone zero loss buy ya, zone zero loss buy. Kita hanya mengambil signal dari candlestick yang berada di atas mid BB seperti ini. Nah, di sini apa yang terjadi teman-teman ya? Oke, di sini ada momentum buy, di sini ada CSA buy. Ini bisa kita ambil semua karena ini di area zone zero loss ya, dan dia membuat re-entry di wilayah ini dan di wilayah ini. Oke, kita akan bahas satu-satu. Saya akan tandain 3 area re-entry ya. Yang pertama di sini. Yang kedua di sini. Oke. Kita cari lagi. Oke, di sini ada ya. Di sini ada juga teman-teman. Apakah teknik ini 100%? Tidak ya. Pasti ada gagalnya. Namun pintar-pintar kita untuk memilih market ya. Nah, di sini. Ini re-entry juga dari CSA, sorry. Oke, di sini ada area re-entry lagi. Ini langsung saja kita tandain semua ya. Oke, di sini. Simak ya teman-teman biar nggak gagal paham, karena ada perbedaan nih titik konfirmasinya. Nah, di sini ya. Ini semua area re-entry dari area zone zero loss. Di sini bisa kita ambil. Nanti kita akan hitung ya, berapa yang berhasil dan berapa yang gagal gitu teman-teman ya. Nih. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanda re-entry ya. Nah, ini kita akan hitung berapa yang berhasil dan berapa yang gagal ya. Oke. Kita akan ambil analisa yang pertama itu dari sini ya. Re-entry CSA ini. Ini CSA dan di sini re-entry-nya. Nah, oke. Kita turun langsung dari H1 itu kita turun ke M1 langsung teman-teman ya. Apa yang terjadi di M1? Nah, di sini letak titik konfirmasinya. Nah, ini tanda kita yang pertama. Gede ini ya. Nih. Jadi
titik konfirmasinya bukan berupa candlestick, namun MA510 high dan MA510 low. Nah, ini teman-teman ya. Di sini letak konfirmasinya. Ini kan mid BB nih yang tengah nih. Nah, di sini mid BB. Kita entry-nya tunggu setelah kedua MA ini masuk ke dalam mid BB ini, crossing ya, crossing ke atas. Berarti kita buy di wilayah ini, teman-teman ya. Stop loss di mana? Stop loss di sini, bawah sini. Nah, berarti kita entry buy itu di sini ya. Tunggu setelah kedua MA ini crossing ke atas, menyilang ke atas, teman-teman. Baru kita bisa buy. Dan harga naik. Nah, kita kembali ke H1. Yang ini clear, berhasil. Lalu kita ke ini ya, yang kedua. Kita langsung turun lagi ke M1. Ini tanda pertama dan ini tanda yang kedua, teman-teman ya. Oke. Di sini untuk konfirmasi sama ya. Kita tunggu MA510 high dan MA510 low, dia crossing ke atas mid BB, teman-teman ya. Amati mid BB-nya. Dia crossing ke atas kedua MA ini, kita bisa buy di wilayah ini. Stop loss di mana? Di sini stop loss. Ya. Oke. Kita bisa buy di sini. Dan harga naik. Oke, naik ya. Kita kembali ke H1. Untuk ini berhasil. Ini berhasil. Nah, kita lihat yang ini nih. Berhasil apa enggak? Tanda kita nomor 3. Kita langsung turun ke M1. Tanda pertama, tanda kedua, dan tanda ketiga. Oke, di sini tanda ketiga kita tadi ya. Nah, langsung saja saat di area re-entry kita tandain. Kita turun ke M1. Lalu tunggu crossing MA ke atas mid BB ya. Ini nih teman-teman ya. Berarti kita buy di wilayah ini. Karena dia di sini baru crossing. Ya, ingat. Kita tunggu benar-benar dia crossing ke atas, baru di sini kita buy. Stop loss di mana? Di sini. Dan harga ya sampailah ya kalau ke TP1 ya. Oke. Sampai atas kok, sampai sini harga. Dari titik kita entry di daerah sini tadi ya. Berarti entry ketiga kita berhasil. Nah, ketiga ini re-entry-nya berhasil. Lalu kita ke re-entry keempat. Oke, re-entry keempat ya. Kita turun ke M1. Ini mungkin unik ya, namun ya kayak gini ya teman-teman. Akurat gitu loh ya. Entry kita keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini entry kita yang keempat. Coba kita besarkan. Oke. Entry kita yang keempat pun berhasil, teman-teman ya. Jadi kita memakai dua time frame nih, di M1 dan H1 gitu. Di sini dia crossing semuanya ya. Di sini dia belum sempurna nih crossingnya. Nah, waktu dia di area ini, dia crossing sempurna nih. Di sini berarti di daerah sini kita bisa buy. Stop loss di sini dan harga naik. Lumayan ya, karena kita scalping di sini, teman-teman. Kena SL 1-2 kali itu wajar, namun TP kita masih lebih dari itu ya. Oke, entry kita yang keempat berhasil. Sekarang tinggal 2 kali entry lagi nih. Di sini sama di sini. Coba kita lihat di entry kita yang kelima. Titik kita yang kelima ya. Kita turun ke M1. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke. Di sini ada crossing di sini ya. Nah, kan kita amati mid BB-nya. Lihat MA-nya di sini udah crossing nih.
Nih, MA510 high dan MA510 low-nya dia sudah crossing. Berarti kita bisa buy teman-teman itu di daerah ini ya. Nah, di sini. Karena di sini perhatikan, di sini dia sudah crossing. Dan harga naik. Oke. 10 sampai 15 pip, 20 pip dapat lah ya. Entry kita yang kelima berhasil, tanda kita. Coba di H1 lagi, berarti kita tinggal satu entry lagi ya, yang ini. Karena 1 2 3 4 5 ini berhasil. Kita tinggal ke tanda kita yang terakhir. Kita turun ke H1, ke M1 sorry. Kita akan lihat ya untuk akurasinya ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Oke. Ini tanda kita yang terakhir. Nah, jadi di mana sih Bang entry-nya? Teman-teman tinggal lihat MA5 dan 10 MA5 10 high dan MA5 10 low-nya crossing di sini, kita bisa entry di daerah ini ya. Dan harga kita saksikan untuk yang terakhir naik, kan lumayan nih. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk analisanya. Ini saya contohkan beberapa re-entry dan hasilnya bisa teman-teman nilai sendiri ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu dan bermanfaat dan bisa dipergunakan untuk trading forex dan mencari profit harian. Untuk contoh entry kalau ada momennya nanti akan saya buatkan videonya ya teman-teman. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.